warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fernando dengan NIM 2404 1060 129. Oke, jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk ikutan gerakan yang lagi happening banget di kalangan anak muda. Namanya Generasi Hijau atau Eko Mahasiswa. So, langsung saja, ini dia 5 langkah simpel yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk jadi bagian dari solusi, bukan lagi jadi bagian dari masalah. Langkah pertama, say goodbye to botol plastik. Mulai sekarang, tumbler adalah best friend kamu. Langkah kedua, bawa bekal pakai lunchbox atau makan di tempat tanpa bungkus plastik. Real talk, makanan di luar tuh enak-enak, tapi sampahnya banyak banget. Kotak styrofoam, plastik bungkus, kantong kresek, sendok plastik, semua sekali pakai. Terus ujung-ujungnya kita yang buang. Solusinya gampang, bawa bekal dari rumah pakai lunchbox. Atau kalau beli di luar, minta langsung dimasukin ke wadah kita. Abang-abang kantin kampus biasanya malah seneng loh, soalnya mereka juga hemat kemasan. Plus, kita jadi lebih kontrol porsi makan, lebih sehat, dan pastinya lebih hemat. Langkah ketiga, tote bag is the new trend. Kita udah tahu kan kalau plastik kresek sekarang berbayar. Nah, daripada tiap belanja kita harus bayar 200-500 perak buat kantong plastik yang cuma dipakai 10 menit terus dibuang, mendingan invest beli tote bag satu kali terus dipakai berkali-kali. Dan yang paling asik, tote bag sekarang banyak banget desainnya. Ada yang lucu, ada yang estetik, ada yang kece, jadi fashion statement juga. Apalagi kalau kamu desain sendiri atau custom, makin personal, makin meaningful. Langkah keempat, ganti ke produk refillable atau reusable. Artinya, ini applies ke banyak hal. Sabun cuci piring, sabun mandi, sampo, conditioner, bahkan skincare. Sekarang banyak banget yang versi refill. Harganya lebih murah, packagingnya lebih ramah lingkungan, dan kita nggak perlu beli botol baru terus-terusan. Langkah kelima, dan ini yang paling penting, ajak temanmu, karena langkah kecil bisa jadi besar kalau dilakukannya bareng-bareng. Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa gerakan-gerakan kecil kayak gini itu penting dari perspektif ilmu pengetahuan sosial. Pertama, dari sisi perilaku sosial. Media sosial dan gerakan digital kayak gini punya power banget buat nge-shape mindset masyarakat, especially anak muda. Satu postingan viral bisa nge-influence ribuan bahkan jutaan orang. Itu yang kita sebut social movement di era digital. Kedua, dari sisi ekonomi. Green economy atau ekonomi hijau itu bukan cuma konsep, tapi udah jadi realita. Sekarang banyak bisnis yang fokus ke produk ramah lingkungan dan mereka berkembang pesat. Bahkan UMKM lokal yang jual produk sustainable bisa bersaing. Kita sebagai konsumen punya voting power lewat uang kita. Kita dukung bisnis yang eco-friendly, mereka akan makin banyak. Ketiga, kebijakan publik. Pemerintah Indonesia udah mulai bikin regulasi kayak plastik berbayar, larangan sedotan plastik di beberapa daerah. Nah, gerakan dari bawah kayak gini, ini yang bikin pemerintah aware dan akhirnya bikin kebijakan. Jadi kita bukan cuma konsumen pasif, tapi agen perubahan. Keempat, partisipasi masyarakat. Ini yang paling krusial. Masalah lingkungan nggak bisa diselesaikan cuma sama pemerintah. Yuk mulai dari hari ini, nggak harus 5 langkah langsung, bisa dicoba satu-satu terlebih dahulu. Besok tambahin lagi, dan intinya konsisten, pelan-pelan, dan sustainable. Jadi jangan pernah nge-underestimate small action, because small action, when multiplied by millions of people, can literally change the world.